Oh, 4 Tenacity. Dari teman-teman Geek Fam loh ini. Literally Weapon Master ada di tubuh dari Link dan yang memang lagi marak juga ya Warcry. Untuk main emblem dari Link yang, wah apakah ini mampu untuk membuat teman-teman dari NIP Flash menangis di game ini? Tapi di sini Linknya bukan menuju ke arah dari jungling potensial ya, karena dia nggak pakai Season Hunter, dia ngambilnya ke arah Weapon Mastery dan juga Fatal gitu loh. Yang ngebuat dari segi team fight ini damage outputnya bakal gede banget sih dari Geek Fam. Masalahnya yang bisa ngasih damage itu nggak cuma 1-2 orang doang, ini semuanya bisa loh ngasih damage. Apalagi dengan Gobs, dengan adanya item baru seperti Thunderbelt, ya true damage itu bro. Ya makanya ini yang perlu diperhatikan ya. Meanwhile dari area top lane nampaknya ada satu buah gerakan nih yang bakal coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari NIP Flash. Skirmish yang tidak berujung adanya team fight ya. Karena mereka masih sama-sama coba untuk ngebuat fight satu sama lain juga. Masih coba untuk memperhatikan langkah dan sejauh ini belum ada gangguan-gangguan. JPL juga masih berfokus untuk unlock skillnya dulu nih sebelum 25 detik lagi masuk area turtle-nya masih aman sentosa ya sejauh ini Ji. Ya dan melihat bagaimana dari NIP Flash ya bermain dengan setup team fight seperti ini. Aku cukup penasaran sih apakah nanti ada yang bisa nyampe ke arah backline dari NIP Flash ke arah Geek Fam. Karena ini hero-hero backline-nya cukup menyeramkan loh dengan adanya Kadera dan juga Aboy. Oke kita ngomongin Kadera dia dari segi range gak gede-gede banget. Tapi harus diingat bahwa basic attack-nya tembus. Itu yang harus menjadi perhitungan bagi NIP Flash juga. Apalagi dengan Aboy ya. Dia punya Purify dan dia juga punya Lantern Flare yang ngebuat dia cukup sulit lah untuk dikejar. Ya itu sih, itu PR-nya tersendiri ya. Akan dijawab dan dikuak oleh teman-teman dari NIP Flash untuk nge-reach backline dari pemain-pemain Geek Fam. Karena nampaknya setup di area turtle juga sudah mulai dilakukan. Sudah ada lantern yang terus disematkan oleh Aboy untuk mengarah ke area lini pertahanan di Flash. Ada Mirma juga di depan. Final Slash connect karena beberapa member dari NIP Flash, DPL dan juga Cortez yang menjadi korbannya. Tapi masih belum ada flop damage. Sedangkan Aboy nyaris tewas di tangan mereka. Tapi justru di outplay moment dengan adanya sayatan maut dari satu buah resource yang diberikan oleh seorang Vincent First Blood untuk Geek Fam. Ini dari Adamir tidak bisa melakukan finish off terhadap Aboy. Apalagi dengan low mobility ngebuat dia pun menjadi easy target bagi Aboy untuk langsung ditumbangkan menjadi First Blood dari Geek Fam. Apalagi dengan adanya banyak sekali skill resources yang sudah keluar dari NIP Flash. Seperti Primal Wrath dan juga Minion Fury. Itu yang akhirnya menekankan Geek Fam untuk langsung mengambil turtle yang pertama. Wah, meanwhile tadi sempat ada momen 1v1 situation yang sempat hampir merugikan Cadera ya. Tapi Cadera masih bisa survive, dia masih bisa follow up dengan Spear of Distraction juga yang ngebuat all tadi hampir juga bisa di pick off. Pulang nampaknya menjadi salah satu hal yang baik juga untuk regenerasi dari HP dan mana yang bisa diproduksi oleh sosok Harith. Sedangkan keadaan sudah tenang. Dan NIP Flash mereka belum punya pertukaran dari hilangnya First Blood tadi sama Turtle. Pertukaran sama sekali nggak ada ya untuk sekarang ya. Kill point pun nggak ada, invasi jungle pun nggak ada yang membuat NIP Flash harus main agak sedikit mundur terlebih dahulu gitu loh. Apalagi kalau kita ngelihat ke arah dari Aurora. Untuk di arah early game aku akan katakan powernya dia adalah di sisi power. Bukan di damage potensial. Karena menurutku untuk damage di arah early game akan gede di tangan dari Harry. Tapi untuk di arah bottom lane. Ya 1v3 situation. Nampaknya sulit untuk bisa ditahan oleh Adamir. Diangkat dengan satu buah lantern dan juga sayatan dari Devil's Sword. Yang membuat akhirnya 2 poin eliminasi berhasil diamankan oleh seorang Vincent. Dan ini akan membuat Geek Fam memiliki early power yang makin gede lagi. Bahkan bisa snowball potensial yang sangat besar. Dan melihat dari segi level ya. Ini kelihatan dari NIP Flash mereka sudah mulai sangat-sangat ketinggalan gitu loh. Dari XP yang didapatkan dari masing-masing laningnya. Dan ini akan makin menjauh lagi kalau sampai turtle keduanya diamankan oleh Geek Fam. Masalahnya dengan 1300 gold gap seperti ini, chance-nya besar di tangan Geek Fam untuk ngambil turtle yang kedua. Chance-nya ya. Sangat besar. Masalahnya udah ada bakal utama juga nih dari Vincent-nya, udah ready buat fight. Dan sudah ada, belum ada gap level sih antara Hades dan juga Vincent. Yang kemudian tinggal ditunggu aja terkait bagaimana inisiasi momen dan setup dari JPL. Dan kalau kita lihat kali ini masih cukup tenang keadaannya. Belum ada gangguan yang berarti. Cadera juga masih main safe banget untuk menghindari synchro vision. Sedangkan di area river nampaknya ada 1v2 situation. Di follow up dengan ada Minion Fury yang dibuka oleh JPL. Motivation Roar membuat dirinya masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan oleh Geek Fam. Tapi follow up dari Geek Fam untuk maju ke area depan. Masih belum bisa nge-reach. Tapi lihat pandangan dari seorang Vincent mengarah ke area JPL sehingga killing spree berhasil diamankan. Dan ditukar dengan hilangnya sosok balai dan belum berhenti sampai di situ. Nampaknya Owl pun mampu untuk membungkam satu nyawa dari Geek Fam sehingga 2 untuk 1 dari
inisiasi tim fight. Pergerakan yang manis karena tadi Aboynya diinisiasikan terlebih dahulu, tapi Courtesy Yap, nampaknya bakal coba untuk menjadi bulan-bulan dari Vincent. Di follow up lagi dengan adanya Free Winter Crown. Membuat akhirnya Courtesy masih bisa bertahan prime ward dari Adamir. Flicker for defensive dan Vincent hampir saja tumbang dan di shutdown. Tapi Turtle nampaknya diamankan oleh seorang Hades. fokus dari teman-teman Geek Fam ini lebih cenderung ke arah team fight potensialnya, apalagi dengan dari segi snowball yang diterima oleh Vincent. 3 poin kill pertama itu ngebuat dia cukup berani untuk menjadi damager utama, tapi di bottom Upsi. Oh, zaman Force ada satu buah gerak yang JPL datang dengan tepat waktu. Motivation round membuat akhirnya All masih bisa bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena follow up dari Gobs dengan flicker for offensive membuat All tumbang di kali pertama. pertukaran demi pertukaran terjadi, namun dari segi kill point sepertinya Geek Fam telah mengungguli dan bahkan objektif pun demikian. Apalagi dengan adanya Baloski dan juga Aboy combo di sini ngebuat NIP Flash pun agak susah bergerak dengan kondisi tidak ada flicker. Kebetulan 3 player dari NIP Flash ini kehilangan flickernya semua. Menjadi informasi yang cukup penting dan mungkin saja bisa nge-trigger untuk next team fight-nya dipaksakan oleh Geek Fam untuk bisa dimenangkan oleh Geek Fam juga. Ya, itu yang harus dicoba untuk dimaksimalkan oleh teman-teman dari Geek Fam ya. Karena masuk menit yang ke-6, gocnya tidak terlalu jauh, tapi lihat ada satu buah serangan kejutan dari unoffendednya Konde karya JPL. Bakal coba di counter dengan dari satu buah Mino Fury, tapi lihat bagaimana lanternnya mampu untuk mengangkat dari JPL dan langsung hilang seketika. Tapi tidak berhenti sampai di situ, bagaimana tim fight kembali diperpanjang dengan 2 poin eliminasi yang berhasil diamankan oleh seorang Gobs. Serta sayatan maut yang kembali ditorehkan oleh seorang Vincent sehingga double kill untuk seorang Vincent. Ini pergerakan dengan adanya permainan dempet-dempetan dari NIP Flash justru menjadi satu advantage yang sangat besar di tangan dari Geek Fam. 3000 gold gap telah diamankan, 3 outer turret telah dihilangkan. Ngebuat akhirnya Geek Fam udah owning di 7 menit game pertama. Ya. Bahkan dari segi kill point pun 8-2 yang dimana ini adalah angka yang sangat besar menurutku. Dengan catatan Hades sekarang udah mulai kehilangan dari segi jungling potensialnya loh. Udah mulai dipegangin sama Geek Fam. Apalagi kalau kita bicara soal Roger, ini butuh main snowball ya. Bakal berat rasanya buat Roger ketika dia nggak dapetin timing dan momen yang pas untuk membuat dirinya fat. Purple buff diakuisisi, di-invade oleh teman-teman dari Geek Fam. Sedangkan Turtle yang ketiga ini harusnya percentage untuk teman-teman NIP Flash bisa masuk ke area objektif netralnya pun sulit dan tipis nih Ji. Kalaupun emang pengen dapetin ya mungkin ke arah steal gak sih? Dan steal pun itu juga mesti dengan Risiko. banyak banget skill resource gitu loh. Dari Courtesy dan juga dari Adamir. Jadi mainnya ke arah sisi. Bukan ke arah damage. Karena kalau dari segi damage aku yakin ini perbedaan 4000 gold sangat-sangat terasa. Dari segi damage dan juga durability dari NIP Flash. Namun sedikit pertukaran sebenarnya masih dilakukan oleh Harith dari Owl di arah bottom lane. Dengan outer lane turret yang dihilangkan. Mungkin ini udah mulai menitnya di mana Kadera melakukan split push. Iya, Kadera ya. Ini bisa jadi salah satu ancaman terbesar juga nih buat NIP Flash kalau mereka sampai tidak aware dengan bagaimana Kadera bisa memaksimalkan landingnya, mappingnya juga. Karena dia jadi satu hero yang fleksibel untuk bisa melakukan rotasi kan. Dan ini instant replaynya nih Ji. Iya, dan Abo itu pinter banget. Dia udah nyantai aja dalam ultimate freeze. Namun dia menggunakan Purify yang ngebuat akhirnya lethal flare-nya itu nggak putus sama sekali. Dan dengan permainan menyempit seperti itu yang ngebuat dia punya easy targeting dan bahkan satu kali lethal flare bisa ke arah 3 orang sekaligus. Iya. Dan kalau 3-3 jadi angkat, NIP Flash itu bisa instantly hilang dengan power dari Tempest of Blade. Karena ini assassin yang kita omongin. Dan tadi collaboration juga enak banget ya. Tim fight-nya akhirnya bisa di follow up dengan cepat juga nih. Thunderbolt ternyata ya di Itu tangan dia. dari Vincent ya. True damage dia mainin slow juga gak sih? Iya, dia mainin ke arah true damage dan juga slownya. Walaupun slownya nggak terlalu panjang, namun tetap aja. Dari segi damage yang diambil, itu ngambil dari Warcry. Ya, itu dia. Ini udah mulai membuat teman-teman dari NIP Flash menangis karena lihat damage yang diberikan oleh seorang Gobs. Mampu untuk kembali menewaskan satu pemain dari NIP Flash dan tidak ada pertukaran. Bahkan convert advantage pun mengarah ke area 1. Inner turret yang dimiliki oleh pemain-pemain NIP Flash sehingga Geek Fam mengalami keuntungan. 9-2 untuk 9 menit pertama, berarti ada 1 poin kill per menit yang dihasilkan oleh Geek Fam. Mereka tetap mencoba untuk ngejar dan inner turret. Nampaknya bakal coba untuk di all in dengan ada damage tambahannya dimiliki oleh teman-teman dari Geek Fam. 3 pemain down disusul lagi dengan satu buah double kill yang diamankan oleh seorang Gobs. Wipe out tercipta dan lihat bagaimana Geek Fam bakal coba untuk mulai menembus karya lini pertahanan base yang ada di area bottom lane. Sedangkan Adamir bakal coba untuk mulai berusaha menahan lanternnya di pop up oleh seorang Aboy dan base-nya terexpose. Langsung saja diamankan begitu saja dan Geek Fam berhasil mengamankan kemenangan di game kita yang pertama. 10 menit saja untuk Geek Fam bisa menghancurkan base turret